Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Patri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para penerima satu SDB selaku kepala sekolah SD Negeri Berprona juga yang saya hormati, para ibu guru senior di SD Negeri Berprona juga yang saya hormati dan selalu kami teladani, rekan teman sejawat guru penggerak Ibu Laila Isyana SPDC yang saya hormati, dan seluruh hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1B SD Negeri Berprona dalam rangka menghadiri undangan designasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Berprona dengan guru penggerak Rohmat Fitri Wibowo dan Lailatul Isyana. Sebelumnya perkenalkan saya untuk mengantarkan kegiatan pada siang hari ini. Nanti kegiatan ini akan dibuka terlebih dahulu di ruangan ini. Namun nanti dalam pelaksanaan designasi akan dibagi dua, karena kami juga harus melaksanakan tugas yang sama seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan PI pun kami didampingi oleh PI yang berbeda. Berikut adapun runtutan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah nanti doa dari akan dipimpin oleh Ibu Laila Isyana. Yang ketiga adalah sambutan dari doa kepala sekolah. Yang keempat adalah pelaksanaan designasi. Yang terakhir adalah penutup dan refleksi. Mengingat waktu sudah 12 siang, mari kita awali kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat memberi manfaat kepada kita semua, seluruh warga yang ada di SD Negeri Berprona ini. Kepada Ibu Lailatul Isyana, kami persilakan untuk memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lailatul Isyana SPDI. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama semuanya siang hari ini diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjak acara yang ketiga, yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Berprona 3 kepada beliau Bapak Trinoto Saputro SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak wabil khusus kepada Bapak Ibu Guru CPB Angkatan 9. Juga
yang ketiga kalinya calon guru penggerak kita ada Desi dan Bapak ini melaksanakan tugasnya yaitu mata karya, dan yang ketiganya destinasi berkaitan dengan budaya disiplin efektif positif ya. Yaitu hari ini kita siapkan bersama Bogor membantu kita JKT, Polisi dan Pak Rahmat tanpa kita acara destinasi ini dapat disampaikan dan ada tidak ada apapun kita bisa membantu teman-teman berdua menjadi calon guru penggerak yang baik, yang bagus, yang disiplin juga meningkatkan ketertiban dan kedisiplinannya nanti setelah menjadi guru dan calon guru penggerak dan akhirnya jadi calon kepala sekolah. Ya. Tentunya ini adalah bisa dikatakan latihan menjadi kepala sekolah. Bagaimana sih cara menerapkan budaya disiplin sekolah di sekolah kita? Maka dari itu mari kita nanti perhatikan apa yang akan disampaikan. Kita nanti diajak diskusi bersama dengan kita berdua yang ada di depan ini. Nah, kami harapkan semuanya menanggapi secara positif. Ya. Nah, itu nanti akan dibagi dua ruang, ya, satu ruang itu di ruang komputer dan satu ruang di ruang kelas subjektif. Yang dimaksud disiplin atau budaya disiplin bukan berarti itu, tapi bagaimana cara kita menerapkan budaya disiplin ini tanpa menyakiti atau tanpa memberikan hukuman kepada yang melanggar disiplin. Ya, tentunya seperti itu. Nah, di sini saya bukakan buku ini, ya, penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif ini diharapkan dapat menunjukkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman masing-masing. Ya, artinya tanpa melakukan suatu ancaman, hukuman. Ya, kadang-kadang anak bisa disiplin, tapi karena diancam, akhirnya mereka disiplin. Saya kira semacam itu, ya. Jadi itu nanti Bu Isti dan Pak Rahmat kita akan mengantarkan kita bagaimana atau caranya agar budaya disiplin ini bisa dilaksanakan tanpa memberikan atau tanpa menyakiti dan bisa diterima oleh semua siswa, oleh semua teman-teman. Ya. Kalau bicara disiplin ini memang kita sulit kalau itu tergantung diri kita sendiri. Ya. Disiplin itu sumbernya tergantung pada pribadi kita masing-masing. Apakah kita ingin berbuat baik atau ingin berbuat dosa, ingin berbuat jelek, itu tergantung kita sendiri. Kedisiplinan itu yang membuat sikap kita sendiri. Kalau yang melanggar kita sendiri, tentunya hukumannya sudah kita tahu sendiri. Jadi itu kan. Nah, oleh itu mari kita perhatikan nanti kita diajak diskusi mulai dari Pak Rahmat, ya, di hari ini, dan ini suatu pertemuan yang besar kita semua. Mari kita
tingkatkan kedisiplinan atau budaya disiplin di SD negeri kita, termasuk Bapak, Ibu guru dan anak-anak. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Sahabat Presiden atas arahan dan motivasinya kepada kita semua. Tentu hadirin yang saya hormati, hingga kegiatan yang berikutnya yaitu tentang paparan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CTV saya Ahmad Ibnu Polo dan rekan saya di lagi di siang SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD 03 yang kami hormati, terima kasih sudah bersedia untuk hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh saya, Khailatul Isti'anah. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini kita bisa menerapkan bersama-sama budaya positif di SDN Tirto 03. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, berikut kami sampaikan tujuan pendidikan, yaitu menuntun kegiatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya, jadi tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Jadi sebenarnya anak itu bukan lembaran yang kosong, tidak memiliki apa-apa, tapi anak sudah memiliki kodrat, sudah mendapatkan pendidikan sebelumnya. Jadi sebelum anak-anak masuk ke sekolah kita, anak-anak itu sudah mendapatkan pendidikan di keluarganya, sudah mengalami pendidikan selama sejak lahir sampai usia 7 tahun ketika masuk ke sekolah kita. Jadi kodrat itulah yang sudah dimiliki anak, menjadi tugas kita untuk dituntun. Karena kodrat anak-anak itu macam-macam, ada yang kodratnya dari rumahnya itu sudah percaya diri, ada yang dari rumah itu memang pemalu, seperti itu. Nah, yang sudah percaya diri nanti kita akan dituntun untuk mengarahkan kepada percaya diri yang positif. Untuk yang pemalu, kita tuntun agar lebih percaya diri, seperti itu. Jadi yang dimaksud memiliki kodrat itu berarti anak bukan kosong, belum tidak tahu apa-apa, tapi mereka sudah memiliki bekal dari pendidikan keluarga atau pendidikan yang lain. Baik, budaya positif itu apa sih? Budaya positif di sekolah yaitu nilai baik dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik, nilai baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sehingga bisa melekat pada siswa di rumah. Itu budaya positif. Nah, untuk mencapai budaya positif itu perlu ada tahapan-tahapan. Nah, ini yang untuk menjadi budaya positif perlu adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian perlu adanya disiplin positif. Kemudian kita juga perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia.
kemudian motivasi perilaku manusia, restitusi itu nanti cara menyelesaikan permasalahan, kemudian keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sudah tidak mana stres ya, sepertinya tegang ini dari tadi mendengarkan busuk ya, semangat ya, semangat. Agak lebih rileks lagi kita bisa tegak-tegak biar melatih konsentrasi. Ini namanya permainan clue. Mungkin kayaknya sudah tahu ya. Oke, clue-nya bulat-bulat donat. Nah, bulat-bulat donat. Ini bermain sambil berhitung sambil bermain. Bulat-bulat donat. Jika soto itu sama dengan 2, maka donat sama dengan berapa? 1. Iya, Bro. Ayo yang sudah tahu. Baik, kalau tadi ya, kalau koma itu sama dengan 1, maka titik sama dengan 0. Oke, betul. Bulatkan sama kuning. Ya. Baik, masih tetap ya. Bulat donat. Kalau sekolah itu sama dengan 1, maka kantor sama dengan berapa, Pak Taufik? Iya, kantor sama dengan berapa? 1. Iya, 1. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita kembali ke laptop. Perubahan paradigma belajar. Sekolah itu dapat membangun budaya positif dengan menyediakan lingkungan positif, aman, dan nyaman bagi siswa agar dapat mengembangkan diri dengan maksimal. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Artinya apa? Sekolah itu tempat yang bisa membangun budaya positif. Jadi bukan jangan sampai pesimis ya, kita punya murid sebanyak ini kemudian pesimis, bagaimana bisa anak sekolah hanya setengah hari kok bisa membentuk karakter siswa. Jangan pesimis seperti itu, karena sekolah itu dapat membangun budaya positif di paradigma belajar. Baik, Bapak Ibu, ini ada sedikit permainan. Misalkan kita coba ya, berpasangan Pak Taufik sama Pak Tiar. Ini pos. Oh, loh. Milih. Kalau ada nanti Kuning sama Bu Susi. Kemudian Bu Hani sama Bu Siska. Bu Jova sama Bu Ari. Bu Yanti, mau ikut main? Nanti sama saya enggak apa-apa. Oh, sama Mas Afid. Baik. Salah satu berarti antara A dan B. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan. Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan, siapa yang menjadi A dan siapa menjadi B? Iya. Ayo, Bu Hani bisa mencoba sama Bu Siska. Kuning bisa sama Bu Susi.
Sedap. Ayo coba dibuka. Fatia sama Pak Taufik coba dibuka, suruh buka. Ada sesuatu yang berbeda. Caranya gimana suruh buka? Gimana caranya Pak Taufik suruh buka? Pak Taufik. Oke, ya sudah. Oh sudah, mantap ya. Oke. Engko sore bagi nyoto. Langsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ibaratnya tadi yang menggenggam itu adalah siswa. Nah, yang menyuruh membuka itu adalah guru. Nah itu menurut Bapak Ibu apakah sebagai guru itu bisa mengendalikan itu suruh membuka itu mau apa tidak? Hah? Dipaksa bisa apa tidak? Tidak bisa kalau apa? Kalau anak tersebut tidak menginginkan untuk membuka. Begitulah yang namanya kontrol, teori kontrol. Kontrol. Ya. Artinya apa? Kita harus bisa mengendalikan, mengontrol murid kita. Agar apa? Gimana caranya anak itu mau membuka tanpa dipaksa, dengan kesadaran dirinya seperti itu. Nah, gini, berikut adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Maksudnya ini sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid itu. Murid itu bisa mau melakukan kalau dia punya kemauan. Kalau tidak mau ya tidak bisa. Kita mungkin beberapa kasus siswa ada yang seperti itu ya, dipaksa kayak apa anaknya tidak mau, sebabnya tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah sebuah ilusi karena sebenarnya kritik itu hanya membuat merasa bersalah, itu hanya membuat anak itu menjadi penakut, minder seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kasih hadiah terus, setiap bisa menjawab pertanyaan kasih hadiah, setiap bisa berbuat baik kasih hadiah. Apakah itu baik? Tidak, itu hanyalah ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, itu adalah sebuah ilusi. Kadang-kadang kita masih berpikir anak-anak biarlah tak kasih hadiah terus biar mau maju ke depan, mau menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi kan nanti itu tidak bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama. Baik, kita masuk pada disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar patuh, disiplin seperti itu. Itu perubahan pergeseran makna, tapi sebenarnya disiplin itu artinya belajar untuk bisa menuju sebuah tujuan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi sebenarnya disiplin itu dari dalam diri masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan disiplin pada setiap siswa atau murid? Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan bisa berasal dari profil pelajar Pancasila. Pak Tia, profil pelajar Pancasila apa saja? Pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu sudah hafal ya? Coba gimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
gelis. Ya, terima kasih. Itu salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, baik Bapak Ibu, untuk bisa menuju ke sana kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang anak-anak itu kelihatannya melanggar, kelihatannya kalau kadang-kadang kita mengatakan nakal, tapi itu bisa jadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Baik, kebutuhan dasar manusia itu apa? Kurang sanggup. Nah, gitu. Baik, ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti apa? Makan, minum, seperti itu. Kemudian ya, cinta dan kasih sayang itu juga kebutuhan dasar. Cinta, kasih sayang, kebebasan itu juga kebutuhan dasar. Terlalu dikekang itu juga berarti kebutuhan kebebasannya kurang. Terus kesenangan, apalagi anak-anak masih suka bersenang-senang. Kita saja yang sudah dewasa punya kebutuhan, pengen piknik. Terus kekuasaan, kita juga di beberapa hal ingin menguasai diri kita, paling enggak ya. Nah, seperti itu, kesenangan. Ini bahasa Inggrisnya belonging, power, freedom, fun. Nah, ini contoh kasus. Bisa Bapak Ibu cermati. Contoh, Ibu Istiana, guru PAI di SDN Tirta 03, Pekalongan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Adi. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Adi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Istiana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Adi melakukan hal itu? Monggo, Bapak Ibu yang ingin berpendapat silahkan. Angkat tangan, monggo. Kurang sangu, oke. Namanya bukan Arka siswanya. Bukan, Adi ini. Kemudian apa yang akan Anda lakukan melihat siswa tersebut kurang sangu? Oh, kasih uang, oke. Ya, monggo Bu Susi. Dia minta perhatian. Ingin minta perhatian. Sebenarnya kenyang ya. Oke. Baik. Ada lagi yang ingin berpendapat? Itu minta dengan paksaan tiap hari. Ya, setiap hari. Oh, enggak gitu kok. Minta bakal. Enggak gitu kok. Yang itu, Bu. Enggak jadi ngasih sangu loh. Di situ apa setiap hari? Ya, sering kali meminta bekal makan siang, sering. Ranggur sepisan. Sering kali. Untuk mengetahui hal itu, maka kita perlu bertanya kepada anaknya, kenapa seperti itu? Kenapa kok minta bekal dengan paksa seperti itu? Mungkin akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Kalau jawabannya, aku lapar dan orang tua tidak membawakan bekal, itu berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Survival, apa? Kebutuhan memenuhi kebutuhan apa tadi? Bertahan hidup, survival. Kemudian kalau ingin diperhatikan seperti Bu Sisi mencari perhatian, itu berarti kasih sayang. Kemudian kalau dia merasa hebat kalau saya bisa minta punya temannya, power itu kekuatan. Kemudian merasa bosan dengan bekal yang dibawa selalu sama, nggawane mie goreng terus, berarti terus pengen bebas, pengen milih seperti yang ada temannya. Variasi. Terus ada juga kadang-kadang yang kita tanya jawabannya iseng, apa ya, pengen aja, seneng aja Bu lihat itu nangis seperti itu, kan ada ya. Itu berarti itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, yaitu kesenangan. Mungkin dia kurang bahagia, ya kurang senang. Nah, mungkin ini 5 kebutuhan dasar ini yang perlu kita analisa ketika melihat anak-anak kita bertingkah yang tidak sewajarnya. Baik.
Jadi kalau anak melakukan sesuatu itu kadang motivasinya macam-macam. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau dia takut dihukum, itu berarti motivasi berbuat baiknya karena motivasi eksternal. Tapi kalau saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, jadi dia itu memang dari dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Nah, motivasi internal ini yang nanti akan menjadi budaya positif. Bagaimana kita bisa menuntun anak-anak untuk bisa mendapatkan motivasi internal. Nah, ini ada permasalahan lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru matematikanya Pak Tiar misalnya ya, Pak Tiar kan ngajar tanpa sengaja menjatuhkan tas dari kursi serta gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva. Nah, di sini contohnya Pak Seno. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan meminta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas semakin gaduh dan anak-anak semakin tertawa keras melihat Iva. Mungkin saya ingin mendengar pendapatnya Bu Siska. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju apa tidak? Tidak. Mengapa? Iya, menjadikan anak-anak tertawa. Tepuk tangan untuk Bu Siska. Ini kurang semangat ini. Yang kedua. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Coba Bu Ning, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Kalau menurut saya mungkin itu konsekuensi ya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan karena si Iva ini tidak melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan. Baik. Hukuman dan konsekuensi itu apa bedanya? Kalau hukuman itu adalah sebuah akibat yang diberikan oleh guru tanpa ada kesesuaian dengan kesalahan yang dia lakukan. Ya. Kemudian dia tidak mendengarkan tadi ya ketika pelajaran matematika. Nah, itu kan diam, tidak mau mengikuti apa-apa, kemudian Karena tidak menguasai. Tidak memperhatikan. Nah, kalau konsekuensi itu lebih kepada disesuaikan dengan kesalahannya. Kalau hukuman itu pokoknya biar dia malu. Kalau tadi kan suruh memegang hidung, menunjuk hidungnya, nah, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kira-kira itu sesuai dengan kesalahannya apa tidak? Nah, Pak Seno itu menyuruh Iva maju sambil menunjuk hidungnya. Itu berarti hukuman apa? Konsekuensi. Itu hukuman. Nah, baik, kita bisa lihat lebih jauh ini. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi sesuai dengan kesalahannya ya. Push up 15 kali karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Mengganti kertas teman yang sudah disobek. Berdiri di depan kelas karena rangi hukuman. Baik, ya, sesuai apa tidak ya? Ya, jadi mau sih mau. jadi hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Kita bisa sebisa mungkin untuk menghindari sebuah hukuman. Biar anak memilih kira-kira bagaimana pertanggungjawabannya karena kesalahannya tadi, seperti itu. Biar sadar sendiri. Baik, Bapak Ibu, ini adalah teori restitusi
yaitu kita perlu mengetahui dulu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini posisinya sebagai penghukum. Kamu push up, misal contohnya, langsung seperti tadi lari 15 kali. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nanti ada contohnya. Biar anak itu merasa bersalah. Kamu tuh mbok kasihan sih sama bu guru, dari tadi bu guru itu berdiri belum sarapan, nah, memelas ya. Jadi anaknya itu merasa bersalah. Yang ketiga, ada lagi, kemudian memposisikan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Jadi didekati sebagai teman, ayolah, yuk masuk yuk bareng-bareng yuk, kayak gitu ya, Pak Tia banget ya. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Nah, pemantau ini berarti memonitori, berarti mengawasi. Maksudnya ini berarti ada sebuah peraturan yang mana itu sebagai guru itu sebagai pemantau. Kamu melanggar atau tidak melanggar? Lihat aturannya apa, seperti itu. Kamu melanggar apa tidak melanggar, seperti itu. Itu pemantau. Kemudian yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu yang kelima sebagai manajer. Ini yang tertinggi ya, posisi tertinggi manajer. Nah, ini ini beberapa contoh, baik lebih jelasnya kita lihat video saja. Kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2, 4, posisi pemantau atau monitor, dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, kata action, ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi temaman dan akrab dengan guru, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berarti tapi wajah pertama sangar loh. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama contoh ya dari posisi kontrol tersebut. Menurut Bapak Ibu, mana posisi yang paling ideal? Yang paling ideal, yang paling bagus, istimewa. Coba. Yang istimewa ya nomor yang manajer loh. Yang manajer. Oke, mungkin iya, yang terakhir nomor 5 manajer.
Itu yang paling ideal. Memang tidak mudah untuk bisa melakukan hal itu. Kita perlu menahan emosi, kita perlu ya sabar ya seperti itu. Kemudian kan butuh waktu untuk bisa menerapkan hal itu. Namun itulah yang bisa memunculkan ya. Posisi manajer itu yang bisa memunculkan motivasi intrinsik pada murid. Iya. Nah ini satu contoh saja. Mungkin bisa dianalisa apakah ini posisinya sebagai teman, apa sebagai manajer atau sebagai pemantau. Pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat ini Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ini berarti posisinya sebagai apa? Yang kedua ini. Yang kedua, ya. Ya. Oke, baik. Pos membelas itu berarti pembuat rasa bersalah. Baik, alhamdulillah sudah mulai memahami posisi kontrol. Nah, ini keyakinan kelas. Tadi kan sudah melihat contoh untuk menjadi manajer yang baik. Itu ada di tengah-tengah ada keyakinan kelas apa yang Anda langgar. Siapa tadi namanya? Bukan, Naren yang tadi diulang-ulang itu. Naren ya. Tadi kan ada keyakinan kelas apa yang Anda langgar. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Intinya ini adalah nilai-nilai kebajikan, hal-hal baik yang disepakati bersama untuk kebaikan kita bersama. Nah, ini untuk bisa membuat budaya positif itu ada yang namanya yang di tengah-tengah tidak kelihatannya peraturan kelas di tengahnya. Kemudian dari peraturan kelas itu akan ada keyakinan kelas sehingga ada terbentuklah lingkungan positif dan budaya positif. Baik, untuk membuat keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kita langsung ke contohnya saja. Ini nilai-nilai kebajikan kalau dalam profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu banyak. Kalau di dalam pramuka kita kenal sebagai apa? Dasar Dharma. Apa Bu Hani nomor 1? Iya, itu seperti itu. Kemudian ada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patuh dan rela berkorban gitu ya. Patuh dan suka bermusyawarah seperti itu ya. Nah, seperti itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Langsung lulus. Jadi harapannya nanti kalau sudah terbentuk keyakinan kelas bersama, peraturan kelas itu tidak dibuat oleh guru dengan satu arah ya, tetapi kalau bisa disepakati satu kelas, aturan kelas, kemudian terbentuklah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan itu nanti akan menjadi keyakinan kelas yang berbentuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, barulah membagi peran sebagai guru apa, peran sebagai siswa itu apa. Ini contohnya. Ada peraturan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian nanti peraturan kelas itu kalau bisa jangan kalimatnya jangan negatif. Buanglah sampah di tempat
sampah, itu menjadi positif. Kemudian nilai kebajikannya apa? Yaitu menjaga kebersihan. Nah, dengan nilai kebajikan menjaga kebersihan, maka ini guru menyediakan tempat sampah, siswa membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya pernah lakukan di kelas 5A. Kebetulan kelas 5A itu luar biasa ya. Harus ya, untuk menyatukan anak-anak itu bisa memiliki kesadaran untuk menjaga kenyamanan kelas itu perlu dilakukan kesepakatan kelas. Ini anak-anak mengusulkan sendiri. Kalian itu pengennya kelas seperti apa? Tanya seperti itu. Kelasnya biar nyaman Bu, saya biar bisa mendengarkan Bapak Ibu guru ketika menjelaskan. Nah ini dari situ kemudian anak-anak baik kita sepakati bersama ini. Nah ini Bu Ari, saya pernah melakukan ini di kelas 5A. Anak-anak itu sendiri. Tidak boleh mengejek Bu, tidak boleh membuli, karena kebetulan di kelas itu sangat terjadi setiap hari. Nah, namun mereka ternyata sama-sama tidak nyaman dengan hal itu. Mereka sepakat untuk tidak boleh mengejek atau membuli. Kemudian yang kedua, tertib, tidak membuat keributan. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan fisik. Yang keempat, dilarang bermain bola di dalam kelas. Nah, ini memang berarti karena tidak nyaman itu muncul. Nah, dari peraturan kelas ini, kesepakatan yang disepakati bersama, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbentuk nilai-nilai kebajikan. Yaitu yang pertama, menghargai orang lain. Jadi tadi dari tidak boleh mengejek atau membuli, itu nilai kebajikannya yaitu menghargai orang lain. Kemudian yang kedua, tertib. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, menghormati guru. Nah ini agar bisa menarik mungkin bisa dibuat, ini saya juga pernah melakukan di kelas 2A baru kemarin ya. Ini tulisannya anak-anak karena memang akan disalin di buku Bu, biar ingat. Oke, disalin. Agar lebih menarik dibuat seperti ini, gambar, nanti ditempel di kelas. Jadi ketika anak-anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang disepakati, maka ini bisa untuk mengingatkan, silahkan keyakinan kelas kemarin yang kita sepakati apa. Terus kalau seperti itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Nanti akan bisa terjadi manajer tadi. Kita bisa memposisikan sebagai manajer. Anak itu nanti akan sadar diri. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba di kelas masing-masing. Nah, untuk bisa melakukan posisi manajer, ada teori segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak itu harusnya ditanya dulu. Kamu itu melakukan ini kenapa? Kok bisa seperti itu? Alasannya apa? Setelah menjawab alasannya, baru menstabilkan identitas. Misalnya kalau saya dalam posisi kamu, saya pun akan seperti itu, saya pasti akan marah seperti itu. Kemudian baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau seperti itu berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nih, menstabilkan identitas. Baik, ini agar lebih jelas ya. 10 menit nanti ini tak kasih contohnya, yang langsung contoh ya. Itu jangan menghina teman. Saling mengejek. Untuk ini biasanya nanya teman. Terus membawa nama orang tua kasih apa? membunuh aja, mengejek. Tidak boleh membawa nama orang, sih seringan. Ya, nanti bisa anak-anak kan bisa mengungkapkan sendiri nanti kalau itu.
Dilarang menyebutkan nama orang tua. Dilarang mengejek nama orang tua. kalau menggunakan Dilarang membawa nama orang tua. Membawa. Dilarang untuk mengejek. memanggil Dilarang Dilarang mengejek nama orang tua. tidak memanggil teman dengan nama orang tua. Nanti kan dikali ya, tidak membawa nama orang tua. Membawa ya dibawa. Memanggil nama anak menggunakan nama orang tua. Tidak memanggil nama orang tua. Tidak memanggil nama orang tua. Anak menggunakan nama orang tua. Mungkin seperti itu maksudnya. Kecuali undangan pernikahan. Dengan nama orang tua benar kan? Dengan nama orang tuanya. Ngintip punya Bu Siska. Ya. Kelasnya kotor mungkin. Jangan membuang sampah di laci. Bertutur kata yang baik dan santun kepada semua orang. Panggillah nama anak sesuai dengan namanya.
kelas 2 bisa saya juga itu. Maksudnya saya terkejut melihat anak belum bisa. Iya. Jangan buang sampah di meja. Buanglah. Buanglah sampah di tempat sampah. Buang sampah. Jaga kebersihan, jaga ya, menjaga kebersihan. Orang membuang sampah. Menjaga kan kayak nilai kebersihan, menjaga kebersihan. Ya. Terus menyiapkan tempat sampah. Membuang sampah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini kan sudah selesai untuk membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba mempraktikkan di dalam kelas. Baik. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini untuk yang terakhir kalinya, yaitu refleksi. Boleh saya minta pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan hari ini? Silahkan bisa raise hand atau angkat tangan. Monggo Bu Susi. Setelah mendapatkan apa ini? Perasaannya bagaimana? Perasaan saya senang, jadi nambah pengetahuan saya tentang yang disampaikan oleh istri tentang cara menangani anak. Ya. Baik. Disiplin, biar betul kata yang baik. Baik, terima kasih. Jadi Bu Susi merasa senang mendapatkan materi baru ya. Kemudian yang kedua, harapan Bapak Ibu setelah memahami tentang disiplin positif hari ini. Monggo silahkan gantian yang lain untuk bisa berpendapat. Ya, Bu Jova, silahkan. Semoga Bapak Ibu di sini bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar tentang disiplin positif. Ya, terima kasih ya. Amin, amin, amin. Kemudian yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah memahami tentang disiplin positif ini? Enggak. Berarti kira-kira setelah itu mau apa? Setelah tahu bahwa mau melakukan apa? Coba silakan. Silakan. Silakan Pak Tiar, boleh? Ya, tinggal menerapkan tentang disiplin positif. Seperti misalnya contohnya mau melakukan apa Pak Tiar itu? Nah, yang membuat peraturan kelas, membuat keyakinan kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi tentang disiplin positif ini bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing sehingga bisa memberikan motivasi intrinsik pada murid untuk bisa belajar lebih giat lagi tanpa ada paksaan, tanpa ada
hukuman, bisa menyadari atas kesalahan-kesalahannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.